kekuatan, pengampunan, dan melepaskan beban melalui teladan Kristus. Apakah Anda pernah merasa lelah, bukan karena tubuh yang bekerja terlalu keras, tetapi karena hati yang memikul beban terlalu lama? Apakah ada luka lama yang seharusnya sudah berlalu, namun terus muncul kembali dalam ingatan, dalam emosi, dalam cara Anda memandang orang lain, dan bahkan diri sendiri? Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa hal terasa begitu berat, padahal peristiwanya sudah terjadi bertahun-tahun lalu? Bagaimana jika beban itu bukan berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari apa yang masih kita genggam? Bagaimana jika kemarahan yang tertahan, kekecewaan yang tidak terucap, dan pengkhianatan yang belum dilepaskan perlahan berubah menjadi rantai yang mengikat jiwa kita sendiri? Dan bagaimana jika kunci untuk melepaskan rantai itu bukan terletak pada pembalasan, bukan pada penjelasan yang sempurna, bahkan bukan pada permintaan maaf yang mungkin tak pernah datang? Apakah mungkin bahwa pengampunan yang sering kita anggap mustahil, tidak adil, atau terlalu berat, sebenarnya adalah jalan menuju kebebasan? Bukan kebebasan bagi orang yang melukai kita, melainkan kebebasan bagi diri kita sendiri. Banyak orang berpikir pengampunan hanyalah konsep spiritual yang indah, namun sulit diterapkan dalam kehidupan nyata. Namun, bagaimana jika teladan pengampunan Kristus bukan hanya pesan rohani, melainkan kunci praktis untuk hidup dengan hati yang lebih ringan? Bagaimana jika pengampunan bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan terdalam yang mampu menghentikan siklus luka, kemarahan, dan kelelahan batin? Apakah Anda siap mempertanyakan keyakinan lama tentang pengampunan? Apakah Anda bersedia melihat kemungkinan bahwa melepaskan bukan berarti kalah, dan mengampuni bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa kini? Video ini tidak akan menyangkal bahwa luka itu nyata, tidak akan mengecilkan rasa sakit yang pernah Anda alami. Namun, video ini akan mengajak Anda menjelajahi bagaimana teladan pengampunan Kristus membuka jalan menuju kedamaian yang mendalam, kedamaian yang tidak bergantung pada perubahan orang lain, tetapi pada pembebasan batin Anda sendiri. Karena mungkin selama ini yang Anda butuhkan bukan lebih banyak kekuatan untuk bertahan, melainkan keberanian untuk melepaskan. Dan mungkin di balik keputusan mengampuni yang terasa berat itu, tersembunyi hidup yang lebih ringan, lebih damai, dan lebih bebas daripada yang pernah Anda bayangkan. Bayangkan sebuah kehidupan di mana masa lalu tidak lagi memegang kendali atas hari ini. Bayangkan bangun setiap pagi tanpa beban emosi yang berat, tanpa kemarahan yang diam-diam menguras energi, tanpa luka lama yang terus memengaruhi cara Anda berpikir, berbicara, dan mengambil keputusan. Bayangkan hidup di mana identitas Anda tidak lagi dibentuk oleh apa yang pernah dilakukan orang lain kepada Anda, melainkan oleh kebebasan yang Anda pilih hari ini. Inilah manfaat sejati dari pengampunan, bukan sekadar perbaikan relasi, melainkan pemulihan jiwa. Ketika kepahitan dilepaskan, ruang batin yang selama ini sempit mulai terbuka, pikiran menjadi lebih jernih, hati menjadi lebih ringan, dan kedamaian yang mendalam perlahan menggantikan ketegangan yang sudah lama Anda anggap normal. Video ini mengajak Anda melihat
bahwa belas kasih Kristus bukan konsep yang jauh dan abstrak. Ia adalah kekuatan nyata yang mampu menghentikan siklus luka, memberi harapan di tengah kekecewaan, dan memulihkan hati yang sudah lama menutup diri. Belas kasih ini tidak menuntut Anda melupakan apa yang terjadi, tetapi mengundang Anda untuk tidak lagi hidup di bawah bayangannya. Lebih dari sekadar inspirasi, video ini akan membimbing Anda melalui langkah-langkah praktis untuk melepaskan beban yang selama ini Anda pikul tanpa sadar. Langkah demi langkah, Anda akan diajak memahami bagaimana pengampunan bekerja, bukan sebagai emosi sesaat, melainkan sebagai keputusan yang memberdayakan. Keputusan untuk berkata, luka ini nyata, tetapi luka ini tidak akan lagi mengendalikan hidupku. Ketika beban dilepaskan, terjadi sesuatu yang dalam. Kasih karunia pemulihan mulai bekerja. Bukan pemulihan yang instan dan dangkal, melainkan pemulihan yang mengubah cara Anda memandang diri sendiri, orang lain, dan masa depan. Inilah jalan menuju kebebasan sejati. Kebebasan untuk mengasihi tanpa ketakutan, untuk mempercayai tanpa belenggu, dan untuk melangkah maju tanpa terus menoleh ke belakang. Jika Anda merindukan hidup yang lebih ringan, lebih damai, dan lebih utuh, maka perjalanan ini bukan sekadar tentang pengampunan. Ini tentang memilih kebebasan. Dan kebebasan itu dimulai dari satu keputusan berani, melepaskan beban, dan membuka hati bagi kasih yang memulihkan. Bagaimana jika selama ini kita keliru memahami cara melepaskan luka? Bagaimana jika pembebasan sejati tidak pernah dimulai dari melupakan, tetapi dari meneladani satu tindakan kasih yang paling radikal dalam sejarah manusia? Kita sering berpikir bahwa sembuh berarti tidak lagi mengingat, tidak lagi merasa, tidak lagi tersentuh oleh masa lalu. Namun, kenyataannya, luka yang ditekan justru semakin kuat, dan kenangan yang dipendam terus mencari jalan keluar. Lalu muncul sebuah pengungkapan yang mengejutkan. Kristus tidak pernah mengajar manusia untuk berpura-pura tidak terluka. Ia tidak berkata, anggap saja tidak pernah terjadi. Ia tidak berkata, rasa sakitmu tidak penting. Sebaliknya, ia berdiri tepat di tengah luka itu dan memilih kasih. Di kayu salib, pengampunan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari penderitaan yang nyata. Bukan dari lupa, tetapi dari kesadaran penuh akan betapa mahalnya kasih itu harus dibayar. Dan justru di sanalah rahasia pembebasan sejati tersembunyi. Pengampunan Kristus bukanlah emosi, melainkan keputusan rohani yang membebaskan jiwa dari belenggu kebencian, kepahitan, dan dendam yang perlahan meracuni hidup. Apa yang tampak seperti kekalahan ternyata adalah kemenangan terdalam. Apa yang terlihat seperti kehilangan kendali ternyata adalah jalan menuju kemerdekaan batin. Video ini mengungkap satu kebenaran yang jarang dibicarakan, bahwa pengampunan bukan tentang memberi kemenangan kepada orang yang melukai Anda, tetapi tentang mengambil kembali hidup Anda sendiri. Ini adalah cetak biru ilahi. Bagaimana kasih yang tertinggi mampu memutus rantai emosi yang telah mengikat Anda terlalu lama. Dengan meneliti bagaimana tindakan pengampunan Kristus yang tertinggi memberdayakan kita untuk melepaskan beban
yang mengakar dalam diri. Kita mengilustrasikan kedamaian mendalam yang ditemukan dalam menyerahkan luka masa lalu. Kita menjelaskan langkah-langkah praktis untuk merangkul prinsip ilahi ini, memperkuat bahwa pembebasan sejati muncul dari mencerminkan belas kasih-Nya yang tak terbatas dan mempercayai kasih karunia-Nya yang memulihkan. Pengampunan adalah salah satu konsep yang paling sering dibicarakan, namun paling sulit dijalani. Hampir semua orang setuju bahwa mengampuni itu baik. Tetapi ketika luka benar-benar dalam, ketika pengkhianatan nyata, ketika kata-kata atau tindakan seseorang meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang, pengampunan terasa seperti tuntutan yang tidak adil. Mengapa aku yang harus mengampuni? Padahal aku yang disakiti. Mengapa aku yang harus melepaskan? Padahal luka itu bukan kesalahanku? Pertanyaan-pertanyaan ini manusiawi, dan Alkitab tidak mengabaikannya. Seringkali, tanpa kita sadari, luka yang tidak disembuhkan berubah menjadi beban yang kita pikul setiap hari. Ia muncul dalam bentuk kemarahan yang terpendam, kecurigaan yang berlebihan, atau kelelahan emosional yang sulit dijelaskan. Kita mungkin melanjutkan hidup secara lahiriah, tetapi batin kita tertahan di masa lalu. Bukan karena peristiwa itu masih terjadi, melainkan karena ingatannya masih berkuasa. Dan disinilah paradoks pengampunan muncul. Kita berpikir pengampunan membebaskan orang lain, padahal sebenarnya ia membebaskan diri kita sendiri. Dalam kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus, pengampunan bukan sekadar ajaran moral. Ia adalah praktik hidup yang radikal. Yesus tidak menunggu manusia layak diampuni. Ia mengampuni di tengah penolakan, di tengah pengkhianatan, bahkan di tengah penderitaan paling kejam, di kayu salib. Saat rasa sakit mencapai puncaknya, Yesus tidak membalas dengan kutukan, melainkan dengan pengampunan. Ini bukan tanda kelemahan, justru disitulah kekuatan sejati ditunjukkan. Karena mengampuni bukan berarti menyangkal kejahatan, melainkan menolak membiarkan kejahatan menguasai hati. Teladan Kristus menunjukkan bahwa pengampunan tidak bergantung pada perubahan orang lain, melainkan pada keputusan batin kita sendiri. Yesus mengampuni bukan karena semua orang menyesal, melainkan karena kasih-Nya lebih besar daripada luka yang diterimanya. Dan dari situlah kita belajar, pengampunan bukan hasil dari perasaan, melainkan pilihan. Pilihan untuk berhenti memikul beban yang perlahan menghancurkan jiwa. Pilihan untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depan. Banyak orang menunda pengampunan karena takut dianggap lemah. Takut jika mengampuni berarti membenarkan kesalahan. Takut jika melepaskan berarti melupakan. Namun, pengampunan yang sejati tidak menghapus keadilan, tidak meniadakan batasan, dan tidak menuntut kita kembali ke situasi yang melukai. Pengampunan adalah keputusan untuk menyerahkan penghakiman kepada tangan yang lebih besar dan memilih hidup tanpa racun kepahitan. Kristus mengajarkan bahwa hati yang tidak mengampuni adalah hati yang terikat. Terikat pada kemarahan, terikat pada luka lama, terikat pada cerita yang terus diulang tanpa pernah benar-benar sembuh. Sebaliknya, hati yang mengampuni adalah hati yang merdeka. Bukan karena lukanya kecil, tetapi karena kasih yang bekerja di dalamnya lebih besar daripada rasa sakit itu. Pengampunan seringkali tidak terjadi sekaligus. Ia adalah proses. Kadang dimulai dengan doa yang jujur, kadang dengan pengakuan bahwa luka itu nyata, kadang dengan keputusan kecil untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengatur reaksi kita. Dan di setiap langkah kecil itu, beban mulai terasa lebih ringan, bukan karena masa lalu berubah, melainkan karena hati
mulai dilepaskan dari belenggunya. Ketika kita memandang teladan Kristus, kita melihat bahwa pengampunan selalu membuka jalan bagi pemulihan. Bukan hanya pemulihan relasi, tetapi pemulihan batin. Ia memulihkan damai, memulihkan identitas, memulihkan kemampuan untuk kembali percaya. Dan seringkali pengampunan bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari hidup yang baru. Karena hidup dengan luka yang tidak diampuni adalah hidup dengan beban yang tidak perlu. Dan hidup dalam pengampunan adalah hidup yang dipenuhi kebebasan. Kebebasan untuk bernapas lega, untuk melangkah maju, dan untuk mengasihi tanpa belenggu masa lalu. Inilah kekuatan pengampunan. Bukan kekuatan yang berteriak, melainkan kekuatan yang membebaskan. Dan melalui teladan Kristus, kita diundang. Bukan hanya untuk memahami pengampunan, tetapi untuk menghidupinya. Hampir setiap orang pernah mengalaminya. Sebuah kalimat yang menyakitkan, pengkhianatan yang tak pernah dijelaskan, keputusan orang lain yang menghancurkan kepercayaan, atau luka lama yang sudah bertahan-tahan berlalu. Namun entah mengapa masih terasa segar, seolah baru terjadi kemarin. Awalnya kita berkata pada diri sendiri, "Aku baik-baik saja. Aku sudah melupakannya. Aku kuat." Namun tanpa sadar, kita mulai membawa sesuatu yang berat kemanapun kita pergi. Dendam yang tidak diucapkan, amarah yang ditahan, kekecewaan yang disembunyikan di balik senyum. Semuanya menumpuk perlahan, seperti rantai besi yang satu persatu dikaitkan ke jiwa kita. Awalnya ringan, hampir tak terasa. Tapi seiring waktu, langkah kita melambat, hati kita mengeras, dan hidup terasa lebih melelahkan daripada seharusnya. Bayangkan beban itu secara nyata. Rantai berat melilit dada, awan gelap menggantung di atas pikiran. Setiap kali mengingat masa lalu, awan itu semakin pekat. Setiap kali luka itu tersentuh, rantai itu ditarik lebih kencang. Dan tanpa kita sadari, kita tidak lagi hidup bebas. Kita bertahan. Beban ini tidak hanya tinggal di hati. Ia merembes ke tubuh, tidur menjadi gelisah. Pikiran sulit tenang, emosi mudah meledak, atau justru mati rasa. Tubuh lelah, padahal tidak sedang bekerja keras. Penelitian modern bahkan menunjukkan bahwa kemarahan dan kepahitan yang berkepanjangan berkaitan dengan stres kronis, tekanan darah tinggi, dan kelelahan emosional. Namun jauh sebelum sains menjelaskannya, Alkitab telah lama menggambarkannya, bahwa hati yang terluka menjadi beban bagi seluruh kehidupan. Masalahnya, kita sering berpikir bahwa memegang dendam adalah bentuk perlindungan diri. Kemarahan ini membuatku waspada. Jika aku memaafkan, mereka menang. Jika aku melepaskan, lukaku dianggap tidak penting. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Bukan orang yang menyakiti kita yang paling menderita, tetapi kita yang terus memikul beban itu, hari demi hari. Disinilah pengampunan sering disalahpahami. Pengampunan bukan berarti luka itu tidak nyata, bukan berarti kejahatan itu dibenarkan, dan bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi. Pengampunan adalah keputusan berani untuk tidak lagi membawa beban yang tidak diciptakan untuk kita tanggung. Kristus
memahami beban ini. Lebih dari siapapun, ia melihat bagaimana hati manusia hancur oleh kepahitan, bagaimana jiwa terbelenggu oleh dendam yang diwariskan dari luka ke luka. Dan karena itu, teladannya tidak dimulai dari penghakiman, tetapi dari pembebasan. Bukan dengan menambah beban, melainkan dengan menawarkan jalan untuk melepaskannya. Narasi ini mengajak kita jujur pada diri sendiri. Beban apa yang selama ini kita pikul? Rantai apa yang masih kita genggam erat? Dan berapa lama lagi kita ingin menjalani hidup dengan beban yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi bagian dari kita? Karena sebelum kita berbicara tentang kuasa pengampunan, kita harus terlebih dahulu mengakui satu kebenaran sederhana. Ketika kita berbicara tentang pengampunan, tidak ada teladan yang lebih radikal, lebih mengguncang, dan lebih membebaskan daripada apa yang dilakukan Kristus. Bukan karena pengampunan itu mudah baginya, melainkan karena pengampunan itu datang saat ia paling tidak diperlakukan adil. Di kayu salib, di tengah penderitaan fisik yang tak terbayangkan, penghinaan publik, dan pengkhianatan orang-orang terdekat, Kristus tidak menunggu penyesalan. Ia tidak menuntut permintaan maaf. Ia tidak menawar keadilan sebelum mengasihi. Sebaliknya, ia mengucapkan kata-kata yang mengguncang langit dan bumi. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bukan pengampunan karena layak diterima. Ini pengampunan meski tidak pantas diterima, dan disitulah kekuatannya. Pengampunan Kristus tidak bersyarat pada perubahan orang lain, tetapi berakar pada kasih ilahi yang tidak tergantung pada respons manusia. Ia memilih membebaskan, bahkan ketika segala alasan untuk menghukum terlihat sangat masuk akal. Namun, salib bukanlah awal pengampunan Kristus. Ia adalah puncaknya. Sepanjang hidupnya, Yesus telah berulang kali menunjukkan bahwa pengampunan adalah jalan hidup, bukan reaksi sesaat. Ia mengampuni perempuan yang tertangkap basah berzina ketika semua orang siap melempar batu. Alih-alih mempermalukan, ia memulihkan martabatnya. Ia berkata, "Barang siapa tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu." Dan satu persatu, tangan-tangan yang siap menghukum pun jatuh. Ia memanggil pemungut cukai, orang-orang yang dibenci, dikucilkan, dan dianggap pengkhianat bangsa. Bukan untuk dihukum, tetapi untuk dipulihkan. Matius tidak diminta membuktikan diri terlebih dahulu. Ia hanya dipanggil, "Ikutlah aku." Pengampunan mendahului perubahan. Bahkan kepada Petrus, murid yang menyangkalnya 3 kali, pada saat paling genting, Yesus tidak membalas dengan kemarahan. Setelah kebangkitan, ia tidak berkata, "Mengapa engkau gagal?" Ia bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pengampunan Kristus tidak mengorek luka lama, ia membangun masa depan baru. Semua contoh ini menunjukkan satu kebenaran penting. Pengampunan dalam kerajaan Allah bukan kelemahan, melainkan kekuatan rohani yang aktif. Kristus tidak kehilangan apapun ketika ia mengampuni. Justru sebaliknya, ia mematahkan kuasa dosa, kepahitan, dan kematian itu sendiri. Dan disinilah teladan ilahi itu menjadi cetak biru pembebasan kita. Pengampunan
bukan dimaksudkan untuk membenarkan kesalahan, melainkan untuk membebaskan hati dari penjara masa lalu. Kristus menunjukkan bahwa kebebasan sejati tidak datang dari membalas, tetapi dari melepaskan. Ketika kita meneladani pengampunannya, kita tidak sedang meniru kesempurnaannya, melainkan berjalan di jalan yang telah Ia buka. Kita belajar bahwa pengampunan bukanlah hadiah bagi orang yang melukai kita, tetapi anugerah bagi jiwa kita sendiri. Pengampunan sering terdengar indah ketika dibicarakan, namun terasa nyaris mustahil ketika harus dijalani, bukan karena kita tidak mau, tetapi karena luka itu nyata. Rasa sakit itu dalam dan hati kita tidak diciptakan untuk berpura-pura kuat. Karena itu, pengampunan bukanlah lompatan instan, melainkan sebuah proses rohani dan emosional yang perlu dijalani dengan jujur, bertahap, dan penuh kasih terhadap diri sendiri. Langkah pertama, mengakui rasa sakit tanpa menyangkalnya. Pengampunan tidak pernah dimulai dari kalimat, "Aku tidak apa-apa." Justru ia dimulai dari keberanian untuk berkata, "Aku terluka. Aku marah. Aku kecewa. Aku hancur oleh apa yang terjadi." Mengakui rasa sakit bukan tanda kelemahan iman. Itu tanda kejujuran hati. Yesus sendiri menangis. Ia merasakan duka. Ia tidak menekan emosinya. Ia membawanya ke hadapan Allah selama rasa sakit disangkal. Pengampunan akan selalu terasa palsu, tetapi ketika luka diakui, hati mulai terbuka untuk disembuhkan. Pengampunan yang sejati selalu melewati kejujuran. Langkah kedua, memilih untuk melepaskan bukan karena layak, tetapi karena perlu. Inilah titik paling sulit, memilih untuk mengampuni. Pengampunan bukan perasaan. Ia adalah keputusan. Keputusan untuk berkata, "Aku tidak lagi mau hidup dikendalikan oleh peristiwa ini. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menentukan masa depanku. Aku memilih kebebasan, meski hatiku belum sepenuhnya pulih." Melepaskan bukan berarti melupakan. Bukan berarti luka itu kecil. Dan bukan berarti keadilan tidak penting. Melepaskan berarti aku menurunkan beban dari jiwaku, meski bekasnya masih ada. Kristus memilih mengampuni, bukan karena manusia layak, tetapi karena kasih-Nya lebih besar daripada kejahatan manusia. Dan teladan itu menunjukkan satu hal. Pengampunan adalah tindakan keberanian rohani. Langkah ketiga, memberikan pengampunan sebagai proses, bukan sekali ucap. Banyak orang berpikir pengampunan terjadi dalam satu doa singkat. Namun, seringkali pengampunan adalah keputusan yang perlu diulang. Setiap kali kenangan itu muncul, setiap kali emosi lama bangkit, setiap kali luka itu tersentuh kembali. Pengampunan bukan kegagalan. Ketika harus diulang, justru itu bukti bahwa hati sedang dilatih. Yesus mengajarkan pengampunan bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Bukan sebagai hitungan matematis, melainkan sebagai sikap hidup. Meluruskan kesalahpahaman besar, mengampuni, membenarkan. Ini penting. Mengampuni bukan berarti mengatakan perbuatan itu benar. Menyetujui ketidakadilan, membuka pintu untuk disakiti kembali, menghapus batas yang sehat. Pengampunan adalah urusan hati. Kepercayaan adalah urusan proses. Rekonsiliasi adalah urusan dua pihak. Anda bisa mengampuni tanpa harus kembali ke situasi yang berbahaya.
Anda bisa melepaskan kepahitan tanpa menoleransi penyalahgunaan. Kristus mengampuni, namun Ia juga bijaksana. Ia penuh kasih, namun tidak naif. Latihan nyata memulai perjalanan pengampunan. Berikut latihan sederhana, namun mendalam. Latihan ke-1, menamai beban. Tuliskan nama orang atau peristiwa yang melukai Anda. Emosi yang muncul marah, sedih, kecewa, takut, dampaknya pada hidup Anda hari ini. Kejujuran membuka pintu pemulihan. Latihan 2, doa penyerahan bertahap. Ucapkan dengan jujur, bukan sempurna. Aku belum sanggup sepenuhnya mengampuni, tetapi aku mau belajar melepaskan. Tolong ambil beban ini, sedikit demi sedikit. Doa seperti ini tidak lemah, ia sangat manusiawi. Latihan ketiga, eksperimen pemikiran. Bayangkan hidup Anda tanpa beban ini. Bagaimana tidur Anda? Bagaimana relasi Anda? Bagaimana cara Anda memandang masa depan? Lalu tanyakan dengan lembut pada diri sendiri, apakah aku mau memberi kesempatan pada hidup seperti itu? Pengampunan bukan mengubah masa lalu, tetapi membuka masa depan. Pengampunan bukan jalan pintas. Ia adalah jalan penyembuhan. Ia tidak menghapus rasa sakit secara instan, tetapi perlahan mengembalikan kebebasan jiwa. Dan ketika langkah-langkah kecil ini dijalani dalam terang teladan Kristus, beban yang dulu terasa mustahil dilepaskan mulai kehilangan cengkramannya. Karena pada akhirnya pengampunan bukan tentang orang lain, tetapi tentang memulihkan hidup Anda sendiri. Kekuatan transformasi dari pelepasan yang Anda lakukan. Ada sebuah momen yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat seseorang benar-benar mulai melepaskan, bukan karena semua pertanyaan terjawab, bukan karena rasa sakit sepenuhnya hilang, melainkan karena hati akhirnya berhenti melawan. Dan di saat itulah sesuatu yang dalam dan nyata terjadi. Bayangkan seseorang yang telah lama memikul ransel penuh batu di punggungnya. Awalnya ia terbiasa. Langkahnya memang berat, tetapi ia belajar berjalan dengannya. Namun ketika ransel itu akhirnya diturunkan, bukan hanya tubuh yang terasa ringan, pikiran pun seakan mendapat udara baru. Begitulah pelepasan bekerja dalam jiwa. Ketika pengampunan mulai dijalani, kedamaian tidak datang seperti badai yang mereda seketika, melainkan seperti embun pagi, perlahan, lembut, namun mengubah segalanya. Napas terasa lebih panjang. Tidur menjadi lebih tenang. Emosi tidak lagi meledak-ledak atau membeku. Hati yang sebelumnya tegang mulai belajar beristirahat. Bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tetapi karena jiwa tidak lagi sendirian memikul beban masa lalu. Pelepasan juga mengubah cara kita berelasi. Ketika beban kepahitan diangkat, kita berhenti melihat dunia melalui kacamata luka. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan. Kita lebih mampu mendengar, lebih mudah berempati, lebih berani mencintai tanpa rasa takut yang berlebihan. Bukan karena kita lupa bagaimana disakiti, tetapi karena kita tidak lagi dikendalikan olehnya. Dari sisi kesehatan mental, pelepasan membawa dampak yang nyata. Ketegangan batin berkurang, stres kronis melemah, ruang batin yang sebelumnya dipenuhi amarah perlahan diisi oleh ketenangan dan harapan. Banyak orang menyadari satu hal mengejutkan yang selama ini melelahkan mereka. Bukanlah peristiwa masa lalu itu sendiri, melainkan usaha terus-menerus untuk menahan dan mengendalikannya. Ketika dilepaskan, energi hidup
kembali mengalir. Namun penting untuk dipahami, pelepasan bukan garis akhir. Ia adalah jalan yang terus dilalui. Ada hari-hari ketika hati terasa ringan. Ada hari-hari ketika kenangan lama kembali muncul. Ada saat-saat di mana pengampunan perlu dipilih kembali. Dan itu tidak apa-apa. Pengampunan yang sejati tidak menuntut kesempurnaan, melainkan ketekunan. Disinilah kasih karunia Kristus menjadi pusat kekuatan kita. Kristus tidak mengundang manusia untuk kuat sendirian. Ia mengundang manusia untuk percaya bahwa setiap langkah kecil menuju pelepasan dilihat, diterima, dan disertai. Ketika kita lelah, kasih karunia menopang. Ketika kita goyah, kasih karunia menguatkan. Ketika kita harus mengampuni lagi, kasih karunia memberi ruang untuk bertumbuh. Pelepasan pada akhirnya bukan kehilangan kendali, melainkan menemukan kebebasan. Bukan menyerah pada masa lalu, melainkan membuka masa depan. Dan di setiap langkah proses ini, Kristus berjalan bersama. Bukan sebagai hakim yang menuntut, tetapi sebagai penebus yang memahami luka terdalam manusia. Inilah kekuatan transformasi dari pelepasan. Jiwa yang tadinya terikat, belajar bernapas kembali. Hati yang tadinya berat, menemukan ketenangan baru. Dan hidup yang tadinya dikendalikan luka, mulai diarahkan oleh kasih karunia. Bukan sekali saja, tetapi hari demi hari, langkah demi langkah, sampai kebebasan itu menjadi cara hidup. Ada satu kebenaran yang sering kita lupakan. Kita tidak hanya dipanggil untuk menerima pengampunan, tetapi juga untuk hidup dari pengampunan itu. Ketika seseorang sungguh menyadari betapa besar kasih yang telah ia terima, sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Hati yang dahulu keras menjadi lebih lunak. Jiwa yang dulu penuh tuntutan mulai mengenal belas kasih. Pengampunan yang diterima secara alami melahirkan kemampuan untuk memaafkan orang lain. Inilah awal dari sebuah siklus yang baik. Ketika kita menyadari bahwa kita telah diampuni, bukan karena kesempurnaan, tetapi karena kasih, kita berhenti menuntut kesempurnaan dari sesama. Kita menjadi lebih sabar, lebih mengerti, lebih mampu melihat manusia lain, bukan hanya dari kesalahannya, tetapi dari lukanya. Dan tanpa disadari, pengampunan yang kita terima mengalir keluar dan menyembuhkan lingkungan di sekitar kita. Kristus tidak hanya mengajarkan pengampunan sebagai konsep teologisis. Ia menjadikannya cara hidup. Ia memulihkan orang-orang yang jatuh. Ia memberi ruang bagi mereka yang gagal. Ia menyapa mereka yang ditolak. Dan ketika kita mencerminkan belas kasih itu dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, dalam hubungan yang sulit, kita tidak hanya mengubah orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Pembebasan sejati tidak berhenti pada dilepaskannya beban pribadi. Pembebasan sejati terjadi ketika hati kita tidak lagi menjadi tempat bagi kepahitan untuk tinggal. Ketika kita memilih untuk tidak mewariskan luka, tetapi mewariskan pengharapan. Ketika respons kita terhadap kesalahan bukan lagi dendam, melainkan kasih yang dewasa dan bijaksana. Hidup yang diampuni adalah hidup yang ringan, bukan karena tidak pernah disakiti, tetapi karena tidak lagi dikendalikan oleh luka. Ia adalah hidup yang bebas, bukan karena semuanya adil, tetapi
karena hati telah memilih jalan yang lebih tinggi, dan jalan itu adalah jalan Kristus. Hari ini, mungkin ada satu nama, satu peristiwa, atau satu luka yang kembali muncul di hati Anda. Anda tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Anda tidak harus merasa kuat, Anda hanya perlu bersedia melangkah ke arah kebebasan. Mulailah dengan satu keputusan kecil untuk tidak lagi memikul beban yang bukan milik Anda. Izinkan pengampunan yang telah Anda terima mengalir melalui Anda. Karena ketika kita berjalan di jalan pengampunan Kristus, kita tidak hanya menemukan kedamaian, kita menemukan kebebasan yang abadi. Jika Anda siap, langkah itu bisa dimulai sekarang, dan hidup yang ringan itu bukan lagi sekadar harapan, melainkan perjalanan yang nyata. Terima kasih. Semoga Anda mendapatkan kekuatan dalam mengampuni. Amin. Amin.